Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pakuan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Ibu Cantik. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di SMA Kan Nurul Ilmi. Baiklah, tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan dan bimbingan peserta didik. Baik Ibu Cantik, bisakah saya mulai untuk sesi wawancaranya? Silakan. Baiklah, pertanyaan pertama. Apakah selama Ibu mengajar, ada murid yang melakukan tindakan penyimpangan dalam belajar? Contohnya seperti bolos, sering meminta izin, meninggalkan kelas, sering datang terlambat, suka mengganggu teman di kelas, atau malas ketika diperintahkan untuk mengerjakan tugas, baik itu tugas di dalam kelas ataupun tugas di kerjaan rumah. Perihal murid yang saya ajar melakukan penyimpangan itu pasti ada beberapa orang dalam satu kelas. Biasanya kalau di sekolah saya ini ada namanya kelas unggulan dan ada yang kelas tengah dan ada yang benar-benar kayak especially banget buat diajar gitu. Effortnya lumayan. Jadi persenannya tuh beragam. Ada kalau misalnya di kelas unggulan mungkin penyimpangan tersebut sekitar mungkin 10%. Begitupun di kelas tengah hampirnya 50%. Dan di kelas yang terakhir yang butuh effort lebih itu kemungkinan besar hampir 80% justru yang melakukan penyimpangan. Baik itu yang bolos, ngerokok di sekolah, terus juga tidak melakukan tugas dengan baik dan sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian nomor 2, menurut Ibu, apakah penyebab murid tersebut melakukan tindakan penyimpangan tersebut? Penyebab melakukan tindakan itu sesuai konteksnya. Misalnya kalau misalnya dia melakukan penyimpangannya yang bolos sekolah, biasanya ini berkaitan dengan circle pertemanan atau bersosialisasinya dia, berteman dengan siapa, karena pengaruh teman sangat amat lumayan signifikan gitu dampaknya. Terus juga kalau misalnya dia bolos sekolah, terus itu salah satunya terus merokok, biasanya dia ada ingin pengakuan publik gitu. Misalnya kalau misalnya dia anaknya diem, dia butuh pengakuan publik sehingga dia masuk ke geng tersebut, jadi ke bawah arus gitu. Juga biasanya yang melakukan tugas, biasanya itu kalau saya lihat dari grafik pelanggaran itu biasanya kalau misalnya yang tidak melakukan tugas dengan baik, biasanya itu tergantung guru yang sedang mengajar. Jadi murid itu ada yang berpikir, oh gurunya baik nih, jadi nggak perlu ngerjain tugas lah, nggak bakal dapat hukuman lebih gitu, salah satunya itu sih. Baik, kemudian pertanyaan terakhir, hal apa yang Ibu lakukan sebagai guru untuk mengatasi murid yang melakukan tindakan penyimpangan tersebut? Dalam rasio saya mengajar, biasanya saya melakukan 3 kali peneguran. Peneguran pertama saya pasti akan melakukan peneguran by kata-kata gitu, kayak kamu kenapa nanya, kerjain atau gimana. Dan usaha yang kedua otomatis pasti memanggil anak tersebut satu persatu dulu. Kamu kenapa begini? Kenapa begini? Kalau sudah ketiga kali dia masih seperti itu sudah beranjak ke pemanggilan orang tua kalau misalnya memang fatal gitu. Baiklah, terima kasih Bu Cantik sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Ya, sama-sama. Dan sudah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih atas waktu dan waktu tersebut. Terima kasih banyak. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan wawancara kemarin dengan narasumber saya, yaitu Ibu Cantik. Baiklah, kesimpulannya adalah perihal murid yang beliau ajar yang melakukan tindakan penyimpangan dalam belajar itu ada saja, bahkan sering beliau temui. Di sekolah beliau terdapat 3 kelas, dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas unggulan, kelas tengah, dan kelas akhir. Kelas unggulan yang melakukan presentase, yang melakukan tindakan penyimpangan di kelas selama pembelajaran di kelas itu sekitar 10%. Kemudian yang melakukan presentase, yang melakukan tindakan penyimpangan di kelas tengah itu sekitar 50%. Dan yang terakhir adalah kelas yang membutuhkan effort lebih,
yaitu sekitar 80%. Jadi pengelompokan ini tuh kayak bisa dilihat kan dari kelas unggulan, kelas tengah, kelas terakhir itu dibagi karena berdasarkan persenannya yang melakukan tindakan penyimpangan di kelas tersebut. Kemudian penyebab mengapa siswa melakukan tindakan penyimpangan pembelajaran di sekolah itu karena berbagai konteks. Yang pertama, jika siswa melakukan bolos di bolos pembelajaran, bolos sekolah gitu, itu biasanya tuh karena faktor pertemanan, circle, itu bisa mempengaruhi siswa tersebut melakukan tindakan bolos. Terus yang kedua, jika murid tersebut melakukan kayak merokok, terusan kayak melakukan kegiatan yang kurang baik seperti merokok tersebut, biasanya tuh karena si siswa ini tuh ingin diakui oleh publik, ingin pengakuan publik. Kayak yang awalnya murid ini tuh pendiam, terus si murid ini tuh pengen kayak terlihat, wah gitu, aku nakal nih gitu. Jadi kayak murid ini tuh pengen kalau dirinya itu disebut nakal oleh publik. Jadi si murid ini tuh mencoba untuk merokok di sekolah atau hal lainnya yang bisa membuat si murid ini tuh terkenal, tapi terkenalnya tuh dalam hal yang buruk gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tidak mengerjakan tugas. Penyebabnya tuh biasanya tuh karena kata beliau penyebab itu karena tergantung guru yang mengajar. Jadi kayak misal kalau gurunya menurut si siswa ini tuh kayak baik lah gitu, kayak nggak apa-apa lah kalau misalnya saya nggak mengerjakan tugas, toh juga ibunya nggak akan marah karena ibunya baik gitu. Terus beda lagi kalau misalnya gurunya tuh tegas, galak, mungkin si siswa ini tuh akan rajin dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara beliau mengatasi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi cara yang beliau lakukan ketika ada siswa yang melakukan tindakan penyimpangan tersebut adalah dengan melakukan 3 kali panggilan. Yang pertama, beliau akan berbicara baik-baik dengan murid tersebut, mengapa murid tersebut melakukan tindakan tersebut. Kemudian beliau akan menceramahi, menasehati agar jangan mengulangi kejadian tersebut. Terus yang kedua, pemanggilan lagi, akan dilakukan pemanggilan lagi, dan beliau akan kayak ngasih jerak gitu ke si siswa ini. Lalu yang terakhir, apabila dua pemanggilan tersebut tidak berlaku, tidak didengarkan dengan baik oleh siswa tersebut, maka yang ketiga kalinya akan diserahkan kepada guru BK. Jadi begitulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan wawancara kemarin dengan Ibu Cantik.